Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rifki Irawan. Saya berasal dari kelas S4301 dengan NIM 1202194227. Oke, di sini saya akan melakukan normalisasi database. Dan di sini saya telah dihadapkan dengan suatu case. Oke, langsung saja. Di mana di sini saya akan melakukan normalisasi sistem database dengan aplikasi Excel. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan bahwa untuk melakukan normalisasi database itu terdapat beberapa tahapan. Kita bisa dilihat di sini tahapan-tahapannya. Langsung saja kita akan melakukan yang pertama itu first normal form, itu menghilangkan perulangan grup. Oke, first normal form kita akan copy. Di sini kita akan mengisikan tabel yang masih kosong. Oke, setelah selesai kita ke bagian second normal form. Oke, bagian second normal form itu ini. Tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Dalam artian A ini sebagai kuncinya, kemudian B, C, D, E ini sebagai atributnya, di mana B, C, D, E ini bergantung kepada A sebagai kuncinya. Jadi functional dependency. Oke, kita akan langsung saja melakukan identifikasi functional dependency-nya. Functional dependency pertama yaitu ada name sebagai key-nya dengan atribut nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Oke, itu untuk functional dependency yang pertama. Kemudian kita akan mengidentifikasi functional dependency yang kedua. Functional dependency yang kedua yaitu ada kode MK sebagai kuncinya dengan atribut nama MK, kemudian SKS, kemudian semester, kemudian ada kode dosen, kode dosen, dan nama dosen, dan alamat dosen. Oke. Mengapa di sini saya mengambil kode MK sebagai primary key-nya? Karena kita lihat yang bagian E3 algoritma pemrograman tabel yang ini akan sama dengan yang bagian ini. Nah, bisa dilihat bahwa primary key-nya itu kode MK. Kemudian kita akan identifikasi yang FD ketiga, yaitu ada kode dosen sebagai kuncinya dengan atribut nama dosen, dan alamat dosen. Oke. Di bagian sini alamat dihilangkan.
seperti ini. Kemudian FD4 yang berisikan NIM, kemudian kode MK, dan hasilkan kunci NSM. Oke. Jadi FD ini merupakan bagian pengidentifikasian yang berisikan di sini tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai. Oke, langsung saja kita buat tabel siswa yang berisikan NIM, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin. Oke, kita kopikan. Oke, jangan lupa di bagian sini untuk menghapus atribut yang multi value. Oke, di sini ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang multi value, selanjutnya ke bagian tabel mata kuliah yang berisikan kode MK, nama MK, SKS, semester, dosen, nama dosen. Kopikan. Oh, bentar. Ini kita pindahkan saja ke bagian tabel mata kuliah. Oke, jangan lupa hilangkan yang bagian multi value-nya. Oke, sini kita sudah mendapatkan bahwa ada 4 mata kuliah. Kemudian selanjutnya itu ke bagian tabel dosen. Tabel dosen berisikan kode MK, kode kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita hilangkan yang multi value-nya. Nah, sudah. Yang terakhir yaitu tabel nilai. Tabel nilai berisikan NIM, kode MK, dan NSM.
Oh, ternyata saya kurang bagian ini, kode MK dan kode dosen. Jadi ada NIM, kode MK, dosen, dan NIM, kode MK, dan NSM. NIM, kode MK, dan NSM. White. Seperti ini. Kemudian yang bagian third normal form, di mana third normal form ini berisikan atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama, di mana A ini sebagai K-nya, kemudian B, C, D, E ini sebagai atributnya, dan ternyata E ini bisa menjadi K. Oke, kita langsung saja. Di sini yaitu terdapatnya pada functional dependency yang kedua, bisa diubah menjadi transitive dependensinya menjadi kode MK sebagai K-nya dengan atribut nama MK, SKS, dan semester. Kemudian transitive dependency yang kedua yaitu ada kode dosen bagian dan nama dosen dan alamat dosen. Oke, di sini kita akan kopikan, pindahkan. Oke, dimana pada FD2 ini tabel mata kuliah, kita akan melakukan penghapusan. Oh iya, di sini saya lupa menghapus bagian SM. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan melakukan penghapusan di bagian kode dosen dan nama dosen. Oke. Jadi sudah selesai di bagian third normal form.
Coba kita lihat kembali apakah ada yang masih kurang. Oke. Oke, ternyata di sini kita bisa memasukkan alamat dosen. Oke. Kemudian kita lihat tab selanjutnya, yaitu bagian void ke code, menggunakan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Di sini sudah tidak ada anomali yang cumulative value, jadi bisa dapat dikatakan kita sudah mencapai di bagian normalisasi third normal form saja untuk bagian case ini, dengan hasil seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat gambar IR-nya, IRD. Di mana saya akan menggunakan Draw.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rifki Irawan. Saya dari kelas S4301 dengan NIM 1202194227. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan normalisasi database. Oke, di sini saya telah dihadapkan dengan sebuah case dengan tabel yang akan menjadi normalisasi database. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah kopikan ke bagian Excel. Oke, sebelum itu saya jelaskan dahulu bahwa normalisasi itu ada berbagai ada tahapan-tahapannya. Di mana yang pertama itu bentuk tidak normal, kemudian bentuk normal pertama, normal kedua, normal ketiga, kemudian normal void ke code, kemudian normal keempat, dan yang terakhir normal kelima. Oke, pertama kita akan melakukan yang first normal form. Oke, dalam first normal form ini kita kopikan dahulu, kemudian kita akan isi bagian yang kosong-kosong ini. Oke, sudah bagian first normal formnya. Selanjutnya ke bagian normal form yang kedua, second normal form. Oke, di dalam second normal form ini
kita akan melakukan pengidentifikasian functional dependency, di mana second normal form ini tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci, di mana A ini sebagai kunci, kemudian B, C, D, E ini sebagai atributnya. Jadi B, C, D, E ini bergantung kepada kunci yang A sebagai ya. Oke, kemudian kita akan melakukan identifikasi functional dependency yang pertama, yaitu ada NIM sebagai kuncinya dengan atribut nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Oke, kemudian yang functional dependency yang kedua yaitu kode MK sebagai kuncinya, kemudian nama MK, SKS, semester, kode dosen, kemudian nama dosen, dan alamat dosen. Oke, mengapa di sini saya mengambil NIM sebagai kuncinya? Karena kita lihat terlebih dahulu. NIM 0017, nama Tiara, alamat Cijagra, jenis kelamin perempuan. Nah, kita lihat yang bawahnya juga. Oh, ternyata sama. Oh, berarti dia bisa menjadikan sebagai kunci. Seperti itu, lakukan pengidentifikasinya. Kemudian functional dependency yang ketiga yaitu kode dosen sebagai kuncinya, kemudian nama dosen dan alamat dosen. Oke, kita telah menemukan FD yang ketiga. Dan FD yang keempat yaitu ada NIM, kemudian ada kode MK, dan kuncinya sebagai kunci itu NSM. Jadi FD1, FD2, FD3, FD4 nih merupakan yang bagian pertama tuh tabel mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, yang ketiga tabel dosen, kemudian yang FD4 itu tabel nilai. Oke, kita langsung saja membuat tabelnya. Tabel mahasiswa kita copy saja dari sini. Oh iya, jangan lupa pada second normal form ini kita menghapuskan yang multi value. Oke, kemudian tabel dosen, tabel mata kuliah. Kita kopikan. Dengan di sini tidak dicantumkan NSM-nya. Jangan lupa menghilangkan yang multi value-nya. Kemudian kita membuat tabel dosen.
Jangan lupa juga menginapkan multi value-nya. Oke. Jadi mengapa di sini 4? Karena dia menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Mata kuliahnya juga ada 4. Dan di sini mahasiswanya bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Oke, tabel yang terakhir itu tabel nilai. Tabel nilai. Ya, tabel nilai kita taruh di sini saja. Tabel nilai yang berisikan NIM, kode MK, dan NSM. Kita copy. Oke. Setelah selesai, kita ke bagian normal form, di mana di bagian normal form ini atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama. Jadi A ini sebagai kunci, B, C, D ini sebagai atribut, dan ternyata ternyata C ini dia bisa menjadi kunci. Setelah ditransitif menjadi C dengan memiliki atribut E. Oke, contohnya di bagian FD2, di mana di sini terdapat kode dosen. Kode dosen ini dia bisa menjadi kunci, sehingga FD2 ini bisa dipecah lagi. Oke, kita lakukan saja. Copy FD2-nya. Oke, kemudian transitive dependency yang pertama itu ada kode MK sebagai kuncinya dengan atribut nama MK, SKS, dan semester. Kemudian transitive dependency yang kedua itu ada kode dosen sebagai kuncinya dengan atribut nama dosen dan alamat dosen. Oke, langsung saja kita kopikan dari sini ya. Nah, tinggal dihapus saja yang bagian ini ya. Oke, selesai. Kita telah membuat sampai normal form. Selanjutnya kita lihat juga ke bagian bootcamp code, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Sini sudah tidak ada yang value. Jadi pada case ini cuma bisa melakukan normalisasi sampai normal form. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram IR ya, karena dari case-nya disuruh membuat diagram IR ya. Oke, pertama kita membuat entity-nya sebagai entitas, yaitu nilai, yang kemudian di dalamnya terdapat entitas-entitas, diantaranya entitas NIM,
yaitu sebagai tabel mahasiswa yang isinya kemudian tabel mahasiswa dengan atribut nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Berarti di sini NIM dia menghasilkan atribut nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, dan yang terakhir yaitu jenis kelamin. Oke, kita langsung tarik saja. Nah, sudah. Ini sebentar saya. Oke, seperti itu contohnya. Ini. Kemudian kita tambahkan entitas mata kuliah dengan di sini kode dosen yang isinya kode mata kuliah dengan atribut nama MK, SKS, dan semester. Oke, kita masukkan atribut baru. Ini kode MK dengan atribut nama MK, SKS, semester. Nama MK, SKS, semester. Nama MK, SKS, dan semester. Oke, sebentar. Kita tambahkan garisnya. Kemudian untuk yang bagian ini kita tambahkan entitas tabel dosen, karena kode dosen sebagai kunci utamanya, kode dosen yang memiliki atribut nama dosen dan alamat. Nama dosen dan alamat dosen.
Oke, sudah kita membuat diagram IR ya. Oke, sekian penjelasan eh, lakukan normalisasi dan pembuatan IR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.